Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ananda sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab fikih Safinatun Najah. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Pada pertemuan sebelumnya ada 14 hal yang membatalkan sholat. Di antaranya yang sudah kita bahas, yang pertama disebabkan karena hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Disebabkan karena kejatuhan najis jika tidak dibuang seketika dari tempat najisnya. Berikutnya, terbuka auratnya jika tidak ditutup seketika. Kemudian mengucap 2 huruf atau 1 huruf yang memberikan pemahaman secara sengaja. Makan minum secara sengaja meskipun sedikit. Kemudian makan banyak meskipun lupa. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan. Kita baca bersama. Wasalatsu harokatin, yang menyebabkan membatalkan sholat. Wasalatsu harokatin, dan 3 kali gerakan. Mutawaliyatin, yang berturut-turut. Walau sahwan, meskipun lupa. Wasalatsu harokatin, dan 3 kali gerakan. Mutawaliyatin, yang berturut-turut. Walau sahwan, meskipun lupa. Kita ketika sholat melakukan 3 kali gerakan berturut-turut, maka sholat kita batal. Misalnya, ketika sholat tiba-tiba lengan kiri kita gatal. Kemudian terpaksa kita menggaruknya. Maka ketika nggaruk diulang-ulang secara berturut-turut 3 kali atau lebih, maka batal sholatnya. Kalau 3 kali tapi tidak berturut-turut, tidak membatalkan. Maka kita harus punya cara, punya langkah. Kalau terpaksa menggaruk, berarti kan tangan kita bergerak, maka nggaruknya harus terpotong-potong, terputus-putus. Garuk sekali berhenti, garuk sekali berhenti, garuk sekali berhenti. Kalau tidak berturut-turut, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau gerakan kita 3 kali berturut-turut, sholat kita batal. Misalnya, ketika sholat kaki kita digigit nyamuk, kita tidak tahan, terpaksa menggerakkan kaki kita. Maka ketika menggerakkan kaki kita supaya nyamuknya pergi dari kaki kita, maka tidak boleh 3 kali langsung berturut-turut. Kalau berturut-turut, maka membatalkan sholat kita.
Yang berikutnya wal wasbatu, dan melompat. Maksudnya melompat adalah pindah tempat. Al-fahishatu, yang jelek. Wal wasbatu, dan melompat. Al-fahishatu, yang jelek. Ketika kita sholat, dimungkinkan kita pindah tempat dari tempat sholat, tempat berdiri kita. Misalnya, ketika kita sholat berjamaah, di depan kita ada makmum yang batal sholatnya, kemudian meninggalkan tempat. Maka kita diusahakan melangkah maju untuk mengganti shaf yang kosong ditinggalkan jamaah lain tadi. Maka cara pindahnya harus dengan cara pindah yang bagus. Tidak boleh melompat, tidak boleh melangkah terus kanan kiri langsung, tidak boleh. Itu termasuk wal wasbatul fahisyah. Yang betul adalah maju kaki kiri, berhenti, maju kaki kanan, berhenti, maju lagi sampai pada posisi di mana tempat itu akan kita tempati. Atau juga ketika kita terpaksa pindah menghindar karena di tempat sujud kita baru tahu kalau itu ada kotoran. Sholat berdiri, setelah ruku, iktidal mau sujud tahu kalau di tempat kita ada kotoran. Maka kita boleh geser ke kanan atau ke kiri. Nah, gesernya harus benar, tidak boleh melompat. Geser sedikit ke kanan satu langkah. Kalau kurang jauh berarti satu langkah tambah satu langkah. Begitu juga kalau ke kiri. Tapi kalau melompat atau jalan terusan, itu membatalkan sholat kita. Yang berikutnya wador batu, dan memukul. Al-mufritatu, yang keras. Mukul, gerakan yang keras. Itu membatalkan sholat. Misalnya, ketika sholat ada nyamuk yang menggigit anggota tubuh kita. Kita berusaha menghindar atau mengusir nyamuk tersebut. Maka kalau terpaksa kita melakukan pemukulan terhadap nyamuk tersebut, tidak boleh keras-keras. Tidak boleh sampai nyamuknya terpukul kemudian malah justru mengeluarkan darah. Jadi harus pelan-pelan, gerakannya tidak boleh terusan dan nggak boleh terlalu keras. Wadorbatul mufritatu, itu mukul dengan gerakan yang keras, langsung. Berikutnya waziyadatu ruknin, dan menambah satu rukun. Fi'liyin, yang berupa rukun gerakan, amdan, secara sengaja. Waziyadatu ruknin, dan menambah satu rukun, fi'liyin, berupa rukun fi'li, amdan, secara sengaja. Misalnya, kita sholat sujud 2 kali. Kita tidak boleh menambah satu sujud lagi sehingga berturut-turut menjadi 3 sujud. Itu sujud termasuk rukun fi'li. Menambah satu saja tidak boleh. Rukuk termasuk rukun fi'li. Jadi misalnya sampai
setelah baca surat pendek, rukuk, kemudian iktidal, rukuk lagi tidak boleh. Itu termasuk menambah satu rukun fi'li. Kemudian yang membatalkan sholat lagi wattaqaddumu, dan mendahului ala imamihi, pada atas imamnya, birukna ini dengan dua rukun. Kalau sholat berjamaah menjadi makmum, makmum tidak boleh mendahului gerakannya imam. Kalau mendahului gerakan imam sampai dua rukun, maka sholatnya batal. Tidak boleh mendahului imam. Misalnya, ketika imam rukuk, makmumnya rukuk. Imamnya belum iktidal, makmumnya iktidal. Misalnya lagi, imamnya mau sujud, dahinya imam, kepalanya imam belum nempel ke tempat sujud atau ke lantai. Kemudian imamnya sujudnya lebih duluan jatuhnya kepalanya atau wajahnya ke lantai, itu juga termasuk membatalkan sholat. Wattaqaddumu ala imamihi birukna ini. Mendahului imamnya dengan dua rukun. Berikutnya wattakhallufu, dan mengakhirkan. Bihima, dengan dua rukun, bighairi udhrin, dengan tanpa sebab atau tanpa udzur. Wattakhallufu, dan mengakhirkan, bihima, dengan dua rukun, bighairi udhrin, tanpa sebab udzur, juga membatalkan sholat. Misalnya, imamnya sudah rukuk, makmumnya masih melanjutkan bacaan suratnya, surat pendeknya misalnya. Berarti ketinggalan satu rukun. Imamnya sampai iktidal, makmumnya belum rukuk. Begitu juga sampai imamnya sujud, makmumnya juga masih rukuk, belum iktidal. Itu termasuk mengakhirkan dua rukun tanpa udzur. Maksudnya tanpa udzur bukan karena sudah sepuh, bukan karena sakit. Jadi ketinggalan gerakan imamnya sampai dua rukun itu karena sengaja mengakhirkan gerakannya. Jadi menjadi makmum itu mendahului imam tidak boleh, terlalu mengakhirkan dari imamnya sampai dua rukun juga tidak boleh. Imamnya rukuk, kita ikut rukuk. Imamnya sujud, kita ikut sujud. Berikutnya waniyatu qat'is sholati, dan niat memutus sholat. Waniyatu qat'is sholati, dan niat mutus sholat. Ketika sholat, tiba-tiba orang tersebut niat, saya berhentikan sholat ini karena saya ngantuk misalnya, karena sesuatu hal apapun, pokok niat memutus sholat, saya berhenti sholatnya. Maka ketika punya niat itu, maka otomatis sholat yang dilakukan menjadi batal. Wa ta'liqu qat'iha, dan menggantungkan memutus sholat. Wa ta'liqu qat'iha, dan menggantungkan memutus sholat dengan syarat, maksudnya bisyai'in, dengan sesuatu. Niat mutus sholat dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya,
Sebelum sholat sudah janjian sama temennya mau datang ke rumah. Ditunggu-tunggu temannya tidak datang. Akhirnya karena waktunya sholat, yang mau didatangi melakukan sholat. Tapi diiringi dengan niat memutus sholat. Misalnya, saya akan sholat zuhur, tapi nanti kalau teman saya sewaktu-waktu datang, ketuk pintu, maka sholat saya akan saya hentikan, saya akan buka pintu menerima teman saya. Datang nggak datang temannya, jadi putus nggak putus sholatnya, maka itu sudah membatalkan sholat. Misalnya lagi, karena kita punya jemuran pakaian di luar rumah. Kita lihat kondisinya mendung, kemudian kita sholat. Nanti kalau saya sholat, pas tengah-tengah sholat turun hujan, maka sholatnya akan saya putus dulu untuk mengangkat pakaian yang dijemur di luar tadi. Meskipun nanti sholatnya sampai selesai tidak turun hujan, artinya sholatnya lanjut sampai selesai, atau tambah benar-benar memutus sholatnya, baik terputus maupun tidak terputus, karena niatnya sudah mempersyaratkan akan memutus sholatnya karena ada sesuatu, maka otomatis sholatnya juga batal. Yang terakhir, watarot dudu dan ragu-ragu fi qat'iha dalam memutus sholat. Watarot dudu dan ragu-ragu fi qat'iha dalam memutus sholat. Orang yang sholat harus yakin benar, tidak boleh ragu sampai memutus sholatnya. Misalnya, kita sholat, tengah-tengah sholat kita ingat, tadi saya itu sebelum sholat batal apa tidak ya? Tadi saya punya wudhu, tapi saya tadi itu buang angin apa tidak ya? Kalau buang angin berarti saya kan nggak boleh sholat. Kalau tidak berarti boleh saya lakukan. Nah, itu namanya ragu-ragu memutus sholat. Ragu-ragu memutus sholat karena batalnya sebelum kita melakukan sholat. Nggak boleh. Kalau begitu maka sholatnya batal, harus diulangi lagi. Oleh karena itu ketika kita sholat harus tidak ragu-ragu, harus yakin bahwa kalau kita sudah mulai sholat, kita yakin wudhu kita sudah benar, kita tidak. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita sholat dengan benar, sholat kita tidak batal, tidak perlu mengulangi lagi, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa melakukan sholat dengan khusyuk, sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.